Selamat pagi semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang dampak positif dari jurusan Teknik Informatika bagi masa depan. Sebelum saya memulai penjelasannya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Agnes Margaret Natasha Fernandes, biasa disapa Tasya. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika 2020. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi jantung pada kehidupan masa kini. Sekarang ini, seluruh sendi-sendi kehidupan, dari hal kecil hingga hal besar, memerlukan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Percaya atau tidak, teknologi modern mendominasi komunikasi kehidupan masyarakat pada masa kini. Hal ini mempengaruhi cara individu berpikir, bertindak, dan bagaimana masyarakat mengatur diri mereka dalam beraktivitas. Pengaruh lain dari kemajuan teknologi adalah masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang sedang berkembang. Contohnya, kegiatan komunikasi yang sebelumnya menuntut peralatan yang begitu rumit berganti dengan perangkat mesin-mesin otomatis. Dengan demikian, kegiatan komunikasi menjadi lebih cepat, mudah, dan menghemat waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan orang yang mampu mengembangkan dan menyebarkan teknologi tersebut. Untuk menjaga agar teknologi informasi dan komunikasi terus meningkat, maka dibutuhkan wajah-wajah lulusan teknik informatika untuk menyalurkan potensi serta ide-ide atau pemikiran mereka. Teknik informatika adalah salah satu program studi yang memfokuskan pada teknik penanganan masalah transformasi atau pengolahan fakta-fakta simbolik dengan memanfaatkan teknologi komputer. Untuk proses pembelajarannya, Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika mempelajari cara-cara membuat sebuah program yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan dengan efisien. Pada prodi ini akan diajarkan mulai dari menghasilkan ide-ide kreatif, kemudian merealisasikan ide-ide tersebut, memecahkan fungsi-fungsi, dan menciptakan instruktur yang sangat detail dalam bahasa pemrograman untuk memerintah komputer atas apa saja yang harus dilakukan. Oleh karena itu, mahasiswa jurusan Teknik Informatika dibantu untuk menguasai keterampilan rekayasa yang berlandaskan kemampuan untuk memahami, menganalisis, menilai, menerapkan, serta menciptakan piranti lunak atau software dalam pengelolaan data dalam komputer. Pada dasarnya, untuk menjadi mahasiswa teknik informatika, paling tidak paham terhadap logika dan matematika. Sebab, mahasiswa teknik informatika menghabiskan sebagian waktunya untuk membuat sebuah program, dan program itu sendiri merupakan pengaplikasian dari logika dan matematika, atau yang biasa disebut juga dengan algoritma. Selain itu, ada beberapa sikap yang mencerminkan dari mahasiswa teknik informatika, yaitu teliti, detail, rasional, senang berhitung, senang bekerja sendiri, senang menyelesaikan masalah, tekun, kritis, terstruktur, senang menganalisis, dan senang melakukan riset. Jurusan teknik informatika paling banyak diincar oleh seluruh siswa-siswa yang ada di Indonesia. Minat masyarakat terhadap jurusan teknik informatika disebabkan oleh yang pertama, penghasilan dari seorang lulusan dari bidang komputer yang sangat menggiurkan. Berdasarkan hasil survei, penghasilan terendah dari seorang lulusan teknik informatika sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, kemajuan teknologi yang sedang berkembang dengan cepat. Menurut BLS, bidang informatika adalah
Salah satu profesi yang akan dibutuhkan sangat besar dan pesat antara 2014 sampai 2020. Kedua, kemajuan teknologi yang sedang berkembang dengan cepat dan pesat. Menurut Bureau of Labor Statistics atau BLS, teknik informatika adalah salah satu profesi yang akan tumbuh dengan sangat pesat. Antara 2014 sampai 2024 dengan tingkat pertumbuhan dengan rata-rata sekitar 12% di atas rata-rata bidang profesi pada umumnya. Ini menyebabkan peluang kerja dari jurusan teknik informatika sangat besar. Sehingga sebagian besar perusahaan membutuhkan tenaga ahli di bidang pemrograman atau komputer. Lulusan teknik informatika memiliki prospek kerja yang sangat bervariasi, misalnya pengembangan perangkat lunas, analisis, konsultan, ahli jaringan, keamanan sistem, dan jaringan, serta bertanggung jawab mengkoordinasi pembangunan, pemeliharaan, dan perluasan sistem komputer dalam sebuah organisasi. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, harapannya dapat digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab serta dimanfaatkan untuk pengembangan berbagai hal yang sifatnya positif. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang dampak positif dari jurusan teknik informatika bagi masa yang akan datang, sekarang kita akan membahas tentang teknologi IT akan mempengaruhi dunia pendidikan di masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui, teknologi IT sangat berkembang dengan pesat, hingga kita semua hidup tidak bisa tanpa menggunakan teknologi. Meskipun perkembangan teknologi tersebut banyak memberikan dampak negatif di media sosial, namun tidak sedikit pula penerapan teknologi tersebut yang berbuah sesuatu yang sangat positif bagi manusia. Salah satu bidang yang telah berevolusi berkat teknologi adalah pada dunia pendidikan. Ucapkan selamat tinggal pada cara mendidik yang konvensional dan kaku karena beberapa penerapan teknologi akan mengubah wajah Indonesia. Menurut Fernando Uve, seorang pakar pendidikan di Extramarks Indonesia, setidaknya ada 9 metode informasi yang akan mempengaruhi model pendidikan kita saat ini. Yang pertama, video-based learning. Jika selama lebih dari 1 dekade, pembelajaran di sekolah didominasi dengan media ajar tulisan dan presentasi PowerPoint, maka kedepannya pembelajaran berbasis video akan semakin digemari. Hal tersebut dikarenakan model pikiran pola anak di zaman sekarang yang cepat bosan apabila hanya disuguhkan dengan tulisan atau gambar yang tidak bergerak. Maka sebuah video interaktif adalah jawabannya. Namun, bukan rekaman guru yang mengajar, akan tetapi visualisasi atau materi dan konten mata pelajaran di dunia nyata. Yang kedua, gamification. Perkembangan game online gratis yang sangat pesat, dibarengi dengan harga paket data yang murah, sehingga mampu dibeli oleh setiap anak di segala umur, membuat mereka cenderung kecanduan game dan kurang memperhatikan pelajaran. Karena itu, metode gamification atau membawa sebuah permainan digital ke dalam mata pelajaran sangat mungkin dilakukan. Hal tersebut akan membawa siswa akan menikmati pengalaman pembelajaran yang dibalut dengan sebuah aplikasi game yang menarik. Yang diharapkan dengan adanya gamification, para siswa mampu secara terbuka terlibat ke dalam aktivitas dan membuka diri terhadap kemungkinan belajar. Ketiga, big data. Ucapkan selamat tinggal terhadap formulir kertas yang kuno. Sekarang, big data dapat menampung segala macam bentuk data terkait sekolah dan pembelajaran secara digital, termasuk data siswa, guru,
orang tua wali, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Data tersebut bisa terupdate dengan mudah dan cepat, dan dapat menganalisis data dengan baik, sehingga mampu untuk memberikan solusi untuk proses pembelajaran siswa secara lebih efektif. Yang keempat, cloud computing. Jika masa lalu, semua data sekolah ditempatkan di lemari atau di gudang sekolah, maka semua data tersebut sekarang dapat disimpan secara online, sehingga dapat menghemat tempat dan meminimalisir kerusakan data akibat tergerus waktu. Data yang diinginkan atau dibutuhkan dapat diambil dalam waktu yang sangat singkat dan tepat sasaran. Yang kelima, Internet of Things. Dengan Internet of Things akan menghubungkan setiap device yang ada di sekolah. Semua device siswa, guru, dan pemilik sekolah akan dapat terkoneksi secara bersama. Seluruh device yang meliputi keamanan, absensi, monitoring, dan berbagai peralatan lainnya di sekolah akan dapat terhubung dan terkontrol dari suatu ruang pusat. 6. Cyber security. Dengan adanya digitalisasi data di seluruh lingkungan sekolah, keamanan data pribadi siswa, guru, dan sekolah menjadi penting untuk diperhatikan. Karena itu, dibutuhkan pengamanan digital yang canggih di lingkungan sekolah agar dapat menghindari penggunaan data yang tidak pada tempatnya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 7. Immersive technologies. Semakin ke depan, teknologi media ajar akan semakin variatif. Teknologi imersif meliputi augmented reality atau biasa disingkat dengan AR, virtual reality atau biasa disingkat VR, mixed reality atau biasa disebut dengan MR, hologram, telepresence, digital twin, dan FPV drone flight akan menjadi hal biasa yang dapat digunakan untuk media ajar. 8. Artificial Intelligence atau biasa disingkat dengan AI. AI dapat memfasilitasi otomatisasi tugas-tugas administratif dan dapat menciptakan ruang kelas digital yang sangat interaktif bagi siswa, sehingga mampu membuat para siswa merasakan pengalaman yang menyenangkan saat proses pembelajaran. 9. Blockchain. Teknologi yang satu ini berguna dalam manajemen semua data sekolah, seperti verifikasi data siswa, manajemen ujian sekolah, dan sebagainya. Dengan perkembangan teknologi di atas, setiap pembelajaran dituntut untuk menguasai hal-hal tersebut. Jadi, untuk pembelajaran yang melibatkan teknologi ini, semoga dapat bermanfaat dengan baik dan positif. Itu saja pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.